Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu tentang mutu pendidikan di era industri 4.0. Uh, jadi yang bab pertama yang bahas itu tentang latar belakangnya. Jadi perkembangan dunia pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan cepat dan dinamis, menyebabkan transformasi dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri. Dengan lebih banyak kemajuan dalam teknologi informasi dan inovasi yang dinamakan sebagai era ekonomi 4.0, menurut Prince Robert 2016 dalam 92, hal ini sering dengan tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era global. Uh, Hal ini sangat jelas bahwa dunia produksi dan masyarakat yang terhubung dengannya berubah lebih cepat dan lebih cepat. Tren perubahan ini berorientasi pada revolusi industri keempat. Singkatnya, industri 4.0, semua perubahan ini pasti akan memiliki pengaruh juga pada seluruh masyarakat dan akibatnya kebutuhan pendidikan dan metode pengajaran atau pembelajaran juga akan berubah secara drastis. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia itu masih rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang. Itu menurut Ningrum dan Sobri 2015 dalam 416. Oleh karena itu, manajemen mutu juga perlu diterapkan dalam kelas-kelas pembelajaran. Penyusunan feedback dengan mengadakan evaluasi setiap siswa sangat penting untuk pembentukan quality assurance atau jaminan mutu. Perbaikan mutu berkelanjutan atau continuously quality improvement dalam konteks ini menjadi suatu keniscayaan sebagaimana diamanatkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Selanjutnya rumusan masalah dalam makalah kami itu, yang pertama, apa pengertian pendidikan? Kedua, bagaimana mutu pendidikan di Indonesia? Ketiga, bagaimana peran pendidik dalam pengembangan mutu pendidikan di industri 4.0? Tujuan penulisan yang pertama untuk mengetahui apa itu pendidik, kedua untuk mengetahui mutu pendidikan Indonesia, ketiga untuk mengetahui peran pendidik dalam pengembangan mutu pendidikan di industri 4.0. Yang keempat, yang manfaat penelitiannya yaitu satu, bagi sekolah dapat dijadikan acuan untuk memberikan penjelasan dan bahan evaluasi secara sederhana agar sekolah mengembangkan mutu pendidikannya. Yang kedua, bagi siswa dapat mengetahui hal-hal baru mengenai mutu pendidikan dan bagaimana cara peningkatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu pembahasan yang pertama, yaitu tentang peningkatan mutu pendidikan dalam era industri. Itu memiliki pengertian yang bervariasi. Dalam proses pendidikan, jaminan kepuasan layanan pendidikan atau di sekolah dalam bentuk layanan belajar mengajar diukur dari kepentingan pelanggan pendidikan yang terdiri dari pelanggan internal dan eksternal. Dalam Salis 2007 MB 2004, pelanggan internal meliputi para pendidik dan staf pendukung, sedangkan pelanggan eksternal utama itu peserta didik dan pelanggan eksternal sekunder adalah orang tua, serta pelanggan tersier yaitu pasangan kerja, pemerintah, dan masyarakat. Adapun aspek-aspek khusus yang perlu diperhatikan dalam pengembangan jaminan mutu antara lain adalah satu, yaitu kurikulum. Yang harus diperhatikan dalam kurikulum yaitu yang pertama, tujuan yang hendak dicapai harus jelas. Kedua, program harus sederhana dan fleksibel. Ketiga, program-program yang telah disusun harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, program yang dikembangkan harus menyeluruh dan harus jelas pencapaiannya. Yang kelima, harus ada koordinasi antara komponen pelaksana program di sekolah. Yang kedua, yaitu peserta didik. Dalam mengendalikan mutu layanan pembelajaran, perlu memperhatikan kondisi peserta didik meliputi tingkat kecerdasannya, kesehatannya, minat dan bakatnya, suasana emosi, dan motivasi belajarnya. Yang ketiga, yaitu kompetensi profesional guru. Untuk kompetensi profesional guru ini merupakan perpaduan antara potensi dan kondisi pribadi yang dimiliki oleh guru sendiri. Yang kedua, mutu pendidikan para jabatan yang ditempuhnya. Yang ketiga, mutu pendidikan dari para pengawas, kepala sekolah, dan pemandu bidang studi dalam berbagai kesempatan. Yang keempat, yaitu fasilitas pendidikan. Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan di sekolah di era industri 4.0, perlu pula memperhatikan ketersediaan fasilitas belajar, seperti buku pelajaran, alat-alat pendidikan atau peraga, kondisi papan tulis, kenyamanan bangku dan meja, dan barang elektronik yang berguna membantu pelajaran seperti komputer, ruang laboratorium, proyektor, dan pemanfaatan teknologi lain. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan selanjutnya itu yang kelima, itu budaya sekolah. Dalam memberikan jaminan mutu pendidikan di sekolah, perlu pula memperhatikan mutu kehidupan dan budaya sekolah. Kondisi tersebut dicerminkan pada terciptanya respon psikologis yang menyenangkan dan dari penghuni sekolah terhadap seluruh aspek lingkungan sekolah.
Lalu pembahasan yang kedua itu tentang perencanaan penjaminan mutu pendidikan. Uh, yang dikemukakan oleh Wijono 2000 menyebutkan 10 langkah proses perencanaan penjaminan mutu, yakni 1. Merencanakan QA, 2. Menyusun standar-standar dan spesifikasi, 3. Mengkomunikasikan pedoman-pedoman dan standar-standar, keempat, monitoring mutu, kelima, mengidentifikasi masalah dan menyeleksi peluang untuk peningkatan mutu, yang keenam, menetapkan masalah operasionalnya, yang ketujuh, memilih tim, yang kedelapan, analisis masalah dan identifikasi penyebab masalah, yang kesembilan, membuat solusi-solusi dan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu, dan yang kesepuluh, melaksanakan dan mengevaluasi upaya-upaya peningkatan mutu. Baru pembahasan selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan penjaminan mutu. Menurut Salis dalam 2007, ada 6 cara mengembangkan strategi mutu, antara lain 1. Visi dan misi yang jelas, kedua, fokus pelanggan yang jelas, ketiga, strategi untuk mencapai tujuan, keempat, keterlibatan seluruh pelanggan, baik internal maupun eksternal, dalam mengembangkan strategi, yang kelima, pemberdayaan staf dengan cara menghilangkan kendala, yang keenam, penilaian dan evaluasi efektivitas institusi dan dalam mencapai tujuan yang berhubungan dengan pelanggan. Yang pembahasan yang keempat yaitu tentang implementasi manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan melalui integrasi kurikulum. Bahwa kurikulum merupakan salah satu faktor yang bisa membuat mutu pendidikan lebih meningkat. Jadinya kurikulum harus difokuskan, ditingkatkan untuk mencapai tujuan agar mutu pendidikan tersebut juga meningkat. Yaitu Wiliwati mengungkapkan sejalan dengan Puerda Minta bahwa integrasi adalah proses memadukan, menyatukan dua objek atau lebih untuk menjadi lebih utuh. Dari statement tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum integrasi adalah alat untuk mengatur proses pembelajaran mulai perencanaan hingga evaluasi menggunakan antar disiplin ilmu. Walau jauh hingga saat ini integrasi kurikulum belum menemukan definisi yang baku, namun semua nampak jelas bahwa kehadiran integrasi kurikulum menjadi sebuah pendekatan untuk merekayasa sebuah disiplin ilmu untuk mencapai suatu tujuan pendidikan karena besarnya perkembangan industri, sosial media, dan berbagai lingkungan di era 4.0 menuntut peserta didik lebih mampu menguasai banyak hal. Lalu pembahasan yang kelima yaitu pendekatan integrasi kurikulum. Dalam implementasinya, integrasi itu menjadi unik karena tuntunan wilayah dan konteks sangat berbeda. Ada 3 pendekatan dalam penerapan integrasi kurikulum, yaitu yang pertama yaitu interdisipliner. Pendekatan ini membuat koneksi atau hubungan yang lebih eksplisit sepanjang area mata pelajaran di sekeliling tema, isu, atau masalah bersama. Namun konsep atau keterampilan interdisipliner ditekankan sepanjang area mata pelajaran tidak sampai ke dalam. Yang kedua yaitu multidisipliner. Pendekatan ini merupakan perspektif di mana pendidik tidak perlu membuat banyak perubahan. Konten dan penilaian tetap kokoh dalam subjek yang utuh. Pada umumnya, siswa diharapkan mampu membuat koneksi antara bidang mata pelajaran, bukan guru yang mengajarkan mereka secara eksplisit. Yang ketiga yaitu transdisipliner. Pendekatan transdisipliner atau dapat disebut pembelajaran berbasis masalah ini diperkenalkan oleh seorang pengembang kurikulum transdisipliner yaitu James Bean. Hal ikhwal rentang belajar dimulai dengan konteks pada kehidupan realita. Kegiatan belajar tidak dimulai dari disiplin atau dengan konsep keterampilan bersama. Yang paling dipertimbangkan adalah relevansi antara permasalahan teori dengan kehidupan nyata yang dipenuhi oleh peserta didik. Brown juga merekomendasikan agar siswa sering bertanya dalam bentuk kurikulum mereka sendiri yang dikategorisasikan sebagai pertumbuhan personal. Dengan cara ini, peserta didik mencoba belajar dan mengeksplorasikan pemikiran tingkat tinggi yang mempersiapkan mereka pada dunia kerja. Jadi integrasi kurikulum ini hadir untuk memetakan pembelajaran agar sesuai pencapaian dengan permintaan pelanggan, lingkungan, hingga tuntunan zaman. Urgensi kurikulum diperhitungkan mengingat pencapaian pembelajaran yang memberi kesan dan pengalaman pada peserta didik mencapai tujuan akhir sebuah pembelajaran. Kehadiran integrasi kurikulum sebagai inovasi dalam informasi kurikulum mampu menjawab beberapa persoalan pendidikan yang terkait dengan dunia global. Kehadiran integrasi kurikulum yang berorientasi pada penguasaan multibahasa, pengutamaan dan pada penemuan dan fakta, penggunaan pengalaman lapangan dalam proses pembelajaran menjadi salah satu langkah membekali peserta didik dapat berkompetisi dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan banyak pengguna jasa. Lalu pembahasan selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan tentang mutu pendidikan di era industri 4.0, bagaimana integrasinya terhadap kurikulum dan lainnya.
Jadi kelompok kami memberikan salah satu cara untuk mewujudkan perkembangan mutu pendidikan di era industri 4.0, yaitu dengan supervisi pendidikan. Menurut yang dikemukakan oleh Ahmad Sabandi 2013, perkembangan supervisi pendidikan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sosial ekonomi, dan budaya masyarakat. Supervisi bergerak dari berbentuk inspeksi di mana otoritas lebih didominasi oleh supervisor dan guru bersama. Keberadaan supervisi pendidikan di dalam pendidikan memiliki peran penting dalam mengawasi, mengamati, dan mengenalkan kinerja guru dalam membimbing anak didik menjadi berprestasi dan menciptakan generasi yang berkualitas. Perkembangan mutu pendidikan akan berhasil dengan baik jika didukung oleh supervisi pendidikan yang baik juga, serta peran serta pendidik dalam proses pendidikan, karena dalam dunia pendidikan khususnya bidang pengajaran tolak ukur keberhasilannya diantaranya ditentukan oleh faktor guru. Sekolah sebagai tempat transfer ilmu dari guru ke murid dapat meningkatkan mutu pendidikannya dan mengetahui perkembangan mutu pendidikan melalui supervisi. Selain itu, supervisi juga sangat dibutuhkan oleh seorang guru yang mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu, supervisi sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk pengembangan pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan Saudari Imam. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei yang kami dapatkan melalui media-media internet maupun survei yang kami lakukan secara langsung kepada pendidik yang berada di suatu sekolah tertentu. Bahwa di dalam kendala yang terjadi di dalam dunia pendidikan itu yang dihadapkan pada pendidik maupun peserta pendidik yang ada di Indonesia, khususnya di daerah terisolasi, terluar, dan terpinggir. Berbagai macam tantangan agar pendidikan di Indonesia merata dan dapat dinikmati semua pihak. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan antara lain, yang pertama, kurangnya sistem pembelajaran inovatif. Mana kita tahu bahwa di pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sulit terjangkau, sulit menerapkan pendidikan industri 4.0, di mana kita tahu bahwa mungkin saja perangkat-perangkat tersebut belum lengkap atau belum memadai, atau mungkin juga para pendidiknya kurang menguasai bagaimana penggunaan IPTEK maupun IT tersebut, sehingga guru-gurunya juga kurang menerapkan kepada peserta didiknya. Di sini juga dapat kita ketahui jika sekolah-sekolah yang terpinggir maupun sekolah-sekolah yang berada di luar daerah atau daerah terpencil pasti juga sulit mendapatkan jaringan internet maupun akses internet, di mana kita tahu sekolah-sekolah yang seperti ini sulit mengetahui bagaimana perubahan atau perkembangan dunia pendidikan dengan cepat, sehingga sekolah-sekolah yang ketertinggalan ini mungkin sulit menerapkan industri 4.0 tersebut. Selanjutnya itu ialah belum adanya rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4 dalam pengembangan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Maksudnya di sini ialah mungkin saja di dalam penerapan kebijakan revolusi industri 4 ini dalam dunia pendidikan belum terjalin dengan bagus dan belum terlaksana dengan baik, karena mungkin pihak-pihak tertentu belum terjalin kerjasama yang bagus seperti antara pendidik sendiri maupun peserta didik, atau bahkan dari tingkat atas maupun tingkat sekolahnya belum terjalin dengan baik. Ini juga dapat berakibat juga karena belum adanya peraturan-peraturan tegas mengenai bagaimana cara menerapkan industri 4 ini di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga itu yang merupakan masalah di dalam dunia pendidikan atau mutu pendidikan di era industri 4.0 ini, yaitu masih kurangnya terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung evolusi industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di perguruan tinggi, lembaga litbang, LPNK, industri, dan masyarakat. Di sini kita tahu bahwa di dalam mutu pendidikan industri 4.0 ini belum adanya penelitian yang jelas apakah penerapan industri 4.0 ini sudah terlaksana dengan baik di setiap sekolah, karena belum adanya pemantauan secara langsung dari pemerintah atas. Yang keempat itu yaitu merupakan survei yang kami dapatkan. Yang keempat adalah masih kurangnya terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan peningkatan perusahaan pemula berbasis teknologi. Di sini kita tahu mungkin di Indonesia juga kurang adanya teknologi-teknologi yang mendukung untuk melaksanakan atau menjalankan mutu pendidikan industri 4.0 ini. Dimana kita tahu bahwa seluruh pendidik atau sekolah-sekolah yang ada di Indonesia belum mempunyai alat-alat yang IPTEK ataupun IT yang dapat mendukung perlengkapan mutu pendidikan 4.0 ini seperti infokus, komputer, laptop, maupun bahan-bahan teknologi lainnya. Hal inilah menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan yang berhubungan dengan mutu pendidikan di era industri 4.0.
Selanjutnya, di mana kita tahu bahwa di dalam dunia pendidikan, era industri 4.0 itu ada beberapa tantangan dalam bentuk sebuah permasalahan sebisa mungkin diiringi dengan solusi yang untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di sini kami menyajikan beberapa rekayasa ide yang dapat dilaksanakan atau yang dapat diterapkan seperti antara lain yaitu yang pertama ialah kesesuaian kurikulum dan kebijakan pendidikan Indonesia. Adapun tawaran solusi sekaligus saran pada beberapa pihak terkait dengan dunia pendidikan di Indonesia di era industri 4.0 antara lain tidak menjadikan kurikulum hanya sebagai dokumen tertulis yang tidak diterapkan dengan baik. Hal ini sering kali terjadi ketika kurikulum sudah tersusun sedemikian baik, namun dalam pelaksanaannya justru tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum. Oleh sebab itu, di sini para pendidik perlu menerapkan kurikulum itu semaksimal mungkin agar dapat terjalin atau terlaksana program pendidikan atau mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya, mewujudkan pendidikan menengah atau tinggi yang lebih fokus melatih siswa terampil pada suatu bidang tertentu. Dimana kita tahu bahwa mewujudkan pendidikan yang baik itu, kita harus mengarahkan atau membawa peserta didik menguasai bidang ilmu tertentu. Misalnya di suatu SMA terdapat 2 pilihan kejurusan yaitu IPA dan IPS. Di sini kita sebagai pendidik harus benar-benar menjalankan tugas kita agar kita dapat memberikan keterampilan tersebut kepada peserta didik agar yang jurusan IPA memang betul-betul menguasai semua pelajaran IPA tersebut dan jurusan IPS memang betul-betul mempelajari pembelajaran IPS dan menguasai materi-materi yang ada di bagian ke-IPS-an. Selanjutnya, melakukan evaluasi kebijakan dan atau kurikulum pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pada orientasi kebutuhan pendidikan, bukan politisasi. Di sini kita tahu bahwa di dalam pendidikan Indonesia itu perlu adanya evaluasi agar kita dapat mengetahui mana pendidikan yang kurang berjalan atau belum dilaksanakan dengan baik, atau mungkin di sini kita tahu di mana kurikulum Indonesia yang kurang baik untuk diterapkan bagi pendidikan sehingga kita dapat merombaknya lagi menjadi lebih baik. Yang selanjutnya itu merupakan kesiapan sumber daya manusia dalam pemanfaatan ICT. Pendidik yang diharapkan memiliki kemampuan dalam ICT sangat dibutuhkan mulai dari pendidik anak usia dini hingga pendidik di perguruan tinggi. Besar harapan agar pendidik memiliki keterampilan dalam ICT sehingga akan mampu atau dapat membimbing anak dalam memanfaatkan teknologi yang ada dan mampu memberikan kemudahan pendidikan untuk seluruh masyarakat. Dimana kita tahu bahwa ICT tersebut perlu diterapkan mulai dari anak usia dini, tetapi kita harus mengarahkan atau mengajak peserta didik tersebut agar tidak menggunakan ICT tersebut untuk hal-hal yang negatif seperti bermain game. Kita harus memberi dorongan atau memberi rangsangan kepada peserta didik agar di dalam penggunaan ICT ataupun gadget tersebut menggunakan hal yang positif seperti mencari pembelajaran atau media pembelajaran bagi anak TK. Dan di sini juga kita ketahui jika anak SD maupun SMP juga harus kita terapkan bagaimana cara penggunaan komputer atau laptop yang baik agar kelak anak-anak peserta didik ini dapat menggunakannya atau menggunakan ICT tersebut dengan baik dan benar tanpa hambatan dan gangguan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemanfaatan ICT bukan hanya didukung dari kesiapan pendidik, melainkan juga dari kesiapan orang tua ataupun dari terdekatnya. Di sini juga kita ketahui orang tua juga terlibat dalam mutu pendidikan ini, di mana orang tua juga perlu menyediakan fasilitas ICT kepada anak-anak seperti gadget maupun komputer. Jika tidak, kita menyediakan fasilitas seperti memperbolehkan anak menggunakan gadget. Yang terakhir itu ialah kesiapan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan kemampuan dan karakter siswa. Solusi dalam segi kesiapan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, untuk menjawab tantangan pendidikan di era industri 4.0 antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan pengalaman atau pemahaman serta pengetahuan kepada seluruh pendidik untuk mampu memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, membimbing siswa dalam penggunaan ICT dan mempermudah pelaksanaan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua itu memberikan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi secara kontinu kepada pendidik untuk mewujudkan pendidikan responsif, handal, dan dana adaptif. Yang ketiga, menyiapkan pendidik untuk dapat menciptakan pembelajaran inovatif sehingga dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat kreatif memecahkan masalah, mengoptimalkan kemampuan literasi, memberi kasih, kolaborasi, dan berpikir kritis. Di sini kita sebagai
pendidik kelak harus menggunakan ide-ide yang inovatif di dalam pembelajaran seperti menggunakan infokus dan menggunakan media-media video animasi di dalam pembelajaran sehingga anak tertarik untuk belajarnya dan lebih mengingat materi pembelajaran tersebut. Di sini juga kita perlu memberikan pendidikan kewarganegaraan yang bermakna bagi siswa sebagai bagian dari pendidikan nilai untuk mewujudkan manusia yang berkarakter. Dimana kita tahu bahwa di dalam gadget ataupun IT tersebut banyak terdapat sisi-sisi yang negatif. Oleh karena itu kita juga perlu mendukung peserta didik memberikan pendidikan kewarganegaraan agar anak tersebut dapat menggunakan IT tersebut untuk hal-hal yang positif dan untuk keperluan bangsa dan negara saja, tidak menggunakan hal-hal yang negatif seperti menghacker maupun melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Baiklah, materi kami tentang mutu pendidikan di era industri 4.0. Di sini dapat kami simpulkan yaitu dalam konteks revolusi industri 4.0, sistem pendidikan harus menciptakan siswa yang terglobalisasi yang dapat menjelajahi dunia di luar lingkungan langsung melalui penyelidikan masalah lokal, global, dan budaya dengan mengenali, memahami, dan menghargai pendapat orang lain, mengkomunikasikan ide-ide lintas budaya secara efisien dan efektif melalui keterlibatan dalam interaksi yang tepat, terbuka dan efisien, memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan komputasi pendidikan era revolusi industri 4.0, dan juga memperhatikan supervisi pendidikan yang dimana merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan mutu pendidikan. Dan saran yang dapat kami tarik yaitu supervisi pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan mutu pendidikan, di mana kegiatan supervisi mencakup kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pendidikan, dan juga mutu pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan dapat dilihat dengan peran guru dalam pengajaran. Dalam proses belajar mengajar, pendidiklah nantinya yang akan menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter baik. Di era revolusi industri 4.0 ini diharapkan kita lebih dapat meningkatkan mutu pendidikan untuk bisa berprestasi dan berkontribusi agar kita tidak tertinggal di perkembangan zaman. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kelebihan ataupun kekurangan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.